Jadi gini, pantunnya ada. Iya. Yuk kita nanam kopi di pinggir kali. Cakep. Ngelihat ikan pada berseliwer. Artinya. Nanti lu kalau ngopi pagi-pagi, badan lu pada jadi seger. Wah. Jawara tuh bagaimana musuhnya jadi sahabat. Itu arti jawara. Mantap. Iya. Kirain bisa. Ada salah satu pendekar. Pendekar itu bukan ciat-ciat. Arti pendekar itu bangsa Sanskerta zaman kuno. Pandai, derma, dan karya. Pendekar. Pandai, derma, karya. Lu sekolah di mana lu? Lah itu dia. Tahun 80-an sekian kali Pesanggerahan sampai gue judulnya kesel. Awalnya Awalnya kesel. dari kesel ya, Be. Iya. Judulnya kesel. Tahu-tahu ntar lewat kasur, lewat lemari. Di kali itu. Iya, Iya, judulnya Buang kesel. sampah Oh, itu sembarangan. bukan bobo box Iya. tuh. Judulnya kesel gue. Judulnya kesel itu ya kemudian singkat kata ya gue periksa. Kalau bahasa lu survei, Oke. bahasa keren lu. Survei. Gue bahasa gue pengen tahu. Nggak ada lagi pun jamblang di pinggir kali. Nggak ada lagi ikan gabus kalau gua mancing. Iya. Nggak ada lagi pun kirai. Pada akhirnya keputusannya kemudian kalau nggak salah 17 orang Bang Nadi, Bang Suman udah pada pulang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan Allah kasih terima amalnya. Nah, Amin. gua survei pengen tahu ujung kali Pesanggerahan ada di Gunung Pangrango. Dengerin Hulunya berarti. Dengerin gua ngomong nih. Dengerin, Jar. Jadi Nusantara itu namanya ikatan. Ya, peradabannya dari situlah kemudian Sunda Kelapa pelabuhan dunia terbesar. Itu. Makanya disitulah kemudian pusatnya yang sentralnya beberapa 13 sungai. Itu jalur namanya jalur rempah-rempah Nusantara. Salah lagi. Kekuatan itulah yang gue bicara sama anak-anak ya. Kita jangan lemah karena Jakarta sebagai kekuatan ekonomi dunia. Ini. Jadi lah, ya kalau lu masuk prokes lu besok ini gara-gara gua ngomong pada bubar, mana nampus lu. Maju terus baik. Ini Jakarta sebagai dunia informasi lu. Gua butuh sama lu. Makanya gua datang nih. Makasih pijitin lu ya. Gua butuh. Lu jangan bembein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena gua orang Jakarta, boleh dong gua buka diman dengan pantun. Boleh dong. Boleh. Cakep. Lu kurang lu udah iya aja lu. Jadi gini, pantunnya ada. Iya. Yuk kita nanam kopi di pinggir kali. Cakep. Ngelihat ikan pada berseliwer. Artinya. Nanti lu kalau ngopi pagi-pagi, badan lu pada jadi seger. Wah. Balik lagi ke BTW Daud. Gua Irfan. Gue Bontang. Gua Azhar. Gua Koje. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Waduh, ini mah jatuhnya udah bukan abang-abangan lagi. Jatuhnya udah Jawara. waduh. Dia Rijal di mari. Ini mah udah di belakang. Lu jangan sambungin sama dia dia bisa datang, orang tuanya datang kemari. Ya bagaimana dia bagian anak-anak. Iya. Siapa Bek? Kita kedatangan siapa Bek hari ini Bek? Kita kedatangan Babe Idin. Babe Idin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Be? Sehat. Sehat walafiat. Makasih ya Be. Iya. Udah mau datang kemari. Lu salah ngundang. Ah iya. Kenapa salah ngundang? Lalu Jawara diundang kemari. Lah. Gua Ustad. Enggak, pengen ngetes Be. Oh iya, Ini kan bentukannya kayak gini, tatoan. Kira-kira sama Jawara bentuknya gimana? Gua liat kicep-kicep semua nih. Iya. Ampun. Nah, hari ini nih kenapa sebenarnya nih edisi spesial. Dan alhamdulillahnya emang udah dasar jodoh. Jodoh nggak kemana, pas banget sama ulang tahun Jakarta. Babe Idin akhirnya bisa datang ke BTW Indahut. Ya Allah Akbar. Ya alhamdulillah banget ini. Karena sebenarnya gini, udah beberapa kali kita bahas masalah siapa orang Betawi, gimana Jakarta dan kawan-kawannya dari berbagai macam perspektif. Tapi ada beberapa part yang sebenarnya ada satu part yang menurut kita semua masih perlu dibahas dari senior kita ini.
yang punya sejarah, yang menjalani sejarahnya bukan cuma sekedar dari buku doang, bukan cuma sekedar dari bacaan doang, tapi dari pelaku sejarah kali Be jatuhnya Be ya? Pelaku sejarah ya. Pelaku sejarah. Ya gini, lu boleh ngomong apa juga. Gua bukan ustadz, di sini gua bukan tausiah. Gua bukan ceramah. Iya. Ya, gua bukan narasumber. Ah, Gua SR kelas 4 tahun 60. Oh, sekolah rakyat. sekolah Sekolah rakyat rakyat, tahun ya. 4. SR S- dulu. Ini Ah. tahun 60. Iya, Ya, iya. gua sekolah rakyat. Jadi lu sebenarnya salah ngundang. Salah. Salah ya, Be? Ngundang. Cuman gua boleh ke dong kalau gua nih ada orang yang julukin Babedin pendekar kali pesanggerahan. Iya. Jawara. Jawara tuh bukan orang mati klenger. Ah, Jawara tuh bagaimana musuh jadi sahabat. Itu arti jawara. Mantap. Iya. kirain bisa. Ada salah satu pendekar. Pendekar tuh bukan ciat-ciat. Ah, Arti pendekar tuh bangsa Sangskerta zaman kuno. ah, Pandai, derma, dan karya. Pendekar. pandai, Pandai, derma, karya. Lu sekolah di mana lu? Lah itu dia. Ampun, lu. Pohon bambu, Baru Be. mulai kita udah kena aja deh. jadi itu boleh dong. Ya, sekarang nih kita ngobrol tentang bagaimana sejarah peradaban leluhur kita. Ah. Jakarta. Iya, nah. Lu mau tanya apa sih? Coba Benar, lu benar, awali, benar. coba. Kan ini anak-anak BTW in the Hood juga harus dikasih tahu nih, Bang Iya. Bedin kan punya tempat yang gede banget nih, pelindungnya Jakarta. Sangga Buana ya, Be. Yang ada totalnya 120 hektar Di mana itu, Jack? di daerah Pesanggerahan. Betul kan, Be? Betul. Iya, di pinggir kali, Babe nanam pohon, ngejaga bagaimana 13 anak sungai yang mengalir ke utara Jakarta itu tetap jadi area resapan dan akhirnya menjaga Jakarta supaya kagak banjir. Nah, tapi kan Jakarta tetap nih kadang-kadang di tengahnya di beton dan segala macam nih. Nah, Babe Idin sebelum kita jauh nih, gimana Babe Idin awalnya ngejaga kali Jakarta? Sebenarnya Jakarta apa sih, Be? Nah, Kalau gini, orang boleh tahu, Be? Iya. gua kan bukan ustad, gua nggak diangkat sama gubernur, nggak diangkat sama presiden, ya, nggak diangkat pakai ada gaji, Mm-mm. nggak diangkat. Tapi gua karena bagian leluhur tentang Jakarta tuh apa, lu mesti tahu loh. Iya. Jakarta itu lu taunya Monas, ya. Iya. Ya, taunya lu Gincu Merah pada Sulawesi, lu tahu dah. Iya, di Kemang banyak ya. Iya, Iya, gua benar, bukan benar. nyinggung kenyataan. Tapi kan judulnya tahun 80-an sekian kali Pesanggerahan sampai gua judulnya kesel. Awalnya kesel. Awalnya dari Kesel. kesel ya, Be. Iya. Judulnya kesel. Tahu-tahu ntar lewat kasur, lewat lemari. Iya, di kali itu. Iya, Iya, judulnya iya. Buang kesel. sampah Oh, itu sembarangan. bukan bobo box Iya. tuh. Judulnya kesel gua. Judulnya kesel itu ya kemudian singkat kata ya gua periksa. Kalau bahasa lu survei, Oke. bahasa keren lu. Survei. Bahasa gua pengen tahu. Nggak ada lagi pun jamblang di pinggir kali. Nggak ada lagi ikan gabus kalau gua mancing. Iya. Nggak ada lagi pun kirai. Pada akhirnya keputusannya kemudian kalau nggak salah 17 orang, Bang Nadi, Bang Suman udah pada pulang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan Allah kasih terima amalnya. Nah, Amin. gua survei pengen tahu ujung kali Pesanggerahan ada di Gunung Pangrango. Dengerin. Oh iya, puncak. Hulunya berarti. Dengerin gua ngomong nih. Dengerin, Jar. Dulu jangan main Lu jangan suka motong-motong mentang-mentang Dengerin dulu. tatoan. Emang lu keluar dari batu ya ada sejarahnya, ada sejarahnya. Bener, Kali iya. Pesanggerahan itu hulunya di Gunung Pangrango. Pangrango. Ya di daerah Gunung Pangrango itu ada beberapa puluh titik mata air yang mengalir ngalorin. Tahu ngalorin? Ngalorin tahu. Apa lo? Muterin. Utara. Utara. ke sono ngalor ini kan ngidul nih di selatan. Utara. Ngalor tuh ke utara ke sono. Ngalor. Karapriuk. Karapriuk. Utara. Kali. Itu ngalorin. Udah nggak ada lagi pun kirai, udah nggak ada lagi pun jamblang, udah nggak ada pokoknya sampah. Tahun 80-an tuh, Be. Ya 80-an lah. Dengan 17 orang gua. Lu bayanginnya dari Gunung Pangrango hulunya itu gua jalan kaki. Judulnya kesel. Dari Pesanggerahan tuh, Be. Ujung Ujung bukannya dari- dari ujung namanya itu mata air awal di gunung itu namanya Mandalawangi.
Mandalawangi. Oh, di dalam Di Pangrango itu ya. Pangrango. Pangrango. Hmm. ya, Gua gede. jalan kaki Gunung dari Gede. situ ke Ciwalu terus sampai Cibeduk, Nelusurin Bogor. tuh, Oh, Cibeduk Be, bawah. nelusur. Jalan Ciawi, kaki, ya. gua nelusurin. Jalan kaki baru kemudian sampai di Bogor sebelah sini gua bikin kedebong. Aha, Kedebong tuh ya. iya. Tuh kan bikin 3 kedebongnya tuh. Siapa yang mau ngakuin gua? Ya. Kan berarti itu kan judulnya kesel. Iya. Pengen tahu kok kali sampah mulu, kok kali ini. Dulu zaman gua kan surga kali. Zaman Iya. gua masih muda. Benar. Judulnya kesel. Jadi dibagi 2 tuh, ada yang ke Cisadane sebelah kiri, masuk ke sebelah kanan, gua ambil ke Cibeduk tuh. Iya, Cibeduk bawah ya, Ciawi. Terus kemudian Cibeduk langsung ke Bogor, ke Depok gitu. Bukan ke Depok, ke apa namanya? Iya, Urusan area Cibinong, Iya. Depok gitu ya. Terus ke sono 5 hari 6 malam. Nih, judulnya. Puasa tuh, Be, sambil puasa enggak? Ya kalau puasa gua modal. Oh, orang jalan dari Lu suka nama-namain aja, men. dari Pangrango nelusurin Bukan, suruh ini bukan puasa. masalah mistiknya, Iya, pengen tahu. pengen tahu, Mek. Bahasa lu keren, survei, gua Nah, pengen tahu. Iya. Iya, keselnya begitu ya. Nah, jadi itu gua survei sampai Kapuk Muara Laut. Sampai utara Jakarta ya. Ya, yang kayak 17 orang, yang lain nggak tahan fisik, ya pada mundur. Tinggal ke Grogol ke sono gua sendiri pakai kedebong pisang. Jadi judulnya Buset. kesel. Pakai getek kedebong pisang Kedebong gitu pisang aja. doang. Pisang Buset. doang. Emang siapa yang mau menghargain gua? Jangan ngikutin Bang Idin, lagi angan setan, lagi ngikutin Bang Idin. Lah kagak ada. Dianggapnya Ngomongin ini kali ya. tahun 8 segitu, tahun 80-an. Enggak ada. Belum ada Ciliwung, belum ada. Itu setelah gua itu baru. Nah, kemudian berembuklah gua sama teman-teman 17 orang. Kan lambang Sangga Buana tuh ada di dadanya itu Mm-mm. ada 99. Bahasa gua tuh Asmaul Asmaul Husna. Iya. Kiri kanan itu gua sujud nyembah yang membuat langit bumi, namanya gua 17 kali. Oke. Oke, 17 rakaat. Heeh. Di sini ya ada keyakinan, gua punya iman. Itu lambangnya Islam. Lambang Sangga Buana lu lihat ya. Iya. Nah, disitulah gua buat kemudian, ayo kita tanemin lagi. Begitu siang malam dalam 80-an sampai orang kan pada gila. Ngapain Bapak Idin? Bang Idin Jangan ngikutin ngapain? orang di kampung, jangan ngikutin si Idin tuh lagi Lagi ngelmu ya. Iya, dibayar kagak, apa kagak saat itu. Pedih. Nah, pinggiran kali nggak punya. Tetapi punyanya gua nggak mau tahu dari mulai Sawangan, Depok, gua belangkah. Dari ujung kali, ya gua sembari bawa puun nih, ya dari bawa puun apa kayaknya gua dapetin dari mana-mana. Heeh. Nah, kalau gua bangun kan gua nggak ada senter, nanti senteran gua kurang, ya. Heeh. Gua belangkah dari pinggir kali. 8 meter, 17 kayak Prabor Siliwangi, 1, 2, 3, 17. Iya, langkain. Gua tanemin. Gua sumpah di situ. Tandain ya. Siapa yang nyabut punan gua, maupun jamblang maupun apa, gua yang dipendem atau yang nyabut gua pendem. Gua nggak punya surat. Surat itu pesan itu kan orang yang punya kaya. Siapa nggak usah ada sebut namanya. Iya. Ya. Disitulah kemudian gua udah terkait teriskaan. Ntar punan gua tanam, dicabut lagi. Ya udah di polsek terkait teriskaan gua. Terkait teroris. Bolak-balik ya. Tapi jangan kesel, itu namanya perjuangan. Iya. Jangan dendam. Itu. Dan surat saya sampai di sini sama satu perusahaan besar, ya perusahaan. Surat lu, sertifikat lu lambang Garuda, baru 70 tahun. Yo, Ya. benar. Gua ini leluhur, namanya leluhur peradaban gua. Siapa tuh Pajajaran, siapa Prabu Siliwangi, siapa Tarumanegara. Itulah judulnya, dari budaya kita selamatin alam ini. Keren kan? Nora, tapi gua keren. Daripada lu keren tapi Nora. jangan langsung menuju ke Jakartanya dulu. Perjuangan Perjuangannya, perjuangan Babe. sangat berat. Berat. Sangat berat. Jadi keputusannya gitu. Ponan gua udah tanemin ya, dari mulai Sawangan, Cinere. Biar didengerin sama presiden, biar didengerin sama menteri. Ya. Ngomong doang lingkungan.
Bener. Iya dia mah. Dia kan orang-orang pada teman-teman gua tuh yang ngaku menteri nggak apa. Kalau habis kebanjiran ya sengsara mau nikmat. Lah, habis kebanjiran Ciliwung habis nenteng dah telur ini nasi bungkus. Besok dia membeli alat dah proyek. Sengsara mau nikmat ya. Laporin sama gua jangan maksa. Nah, disitulah kemudian gua punya wilayah. Dari mulai 8 meter, 20 meter. Lu bayangin Jakarta lu. Iya. Lu yang gua hadapin kan orang punya duit, punya backingan Punya kuat-kuat, kuasa, ya. punya kuasa. Disitulah kemudian kawasan-kawasan yang gua punyain sekarang, ya, ini baru yang di sini nih, ya, sebagai areal kawasan konservasi dalam hukum. Kan gua bangkitkan lagi sepadan sungai dari ombak terakhir ombak terakhir 120 meter itu punya pantai. Sungai, kali, dimanapun juga peradaban dari zaman raja-raja, kalau 5 tahun sekali dia banjir, itu wilayah kali. Itulah dipakai sebagai hukum. Makanya gue bicara di internasional tentang sungai. Keren kan? Keren. Nah, Tapi nggak norak kalau ini. Ingat. maaf, pada saat gue memenangkan wilayah, gue gak usah sebut namanya nanti kesinggung. Ya, perusahaan raksasa yang duitnya banyak, ya begini sama zaman itu kan zaman Soeharto. Siapa namanya? Bisikin aja boleh nggak? Jangan contoh. Lanjut. Iya, tapi kemudian gua kan nggak punya duit, dia punya kuasa, punya surat-surat. Apa sih gua? Siapa? Orang kampung, mana yang belain gua? Kan gua cuman hanya menyatakan peradaban ini adalah 28 meter sampai 40 kali banjir itu wilayah kali. Kalau sekarang banjir sekali Ciliwung Pesanggerahan pada kedua itu dulu ditagih. Kawasan itu kawasan gua kata air begitu kan. Begitu. Kagak bakal kalah alam mah. Iya benar. Itulah kemudian kejadian gua tahun 86 gua memenangkan satu pertarungan. Gua bukan pejabat, bukan tokoh. Tetapi bisa mengambil alih kawasan itu ya tahun 86. Kan giring perkaranya di pangkalan militer di Halim, udah kayak teroris gua. Wow. Lah, iya. Nih yang giring temen gua, ya maaf udah mati kemarin. Adi Narapraya, Iya. Garnisun. Ya, lu dulu nangkep Silat gua ya, ya? Bang. Buat silat. Dia kan dulu kepala Garnisun. Oh, galak banget ya. Disitulah satu komunitas yang namanya konglomerat kalah sama gua. Gitu. Jadi dari budaya kita selamatin alam ini. Dan sampai sekarang tuh ya 120 Tetapi hektar setelah gua menang, gua nggak bikin apartemen, gua nggak bikin kontrakan. Gitu kawasan ini. dijaga. Siapapun negara presidennya, gua diakuin, gua serahkan ke negara lu ya. Nama di bawah seknek. Kalau A plus gua ada Bung Karno dong, Gelora Bung Karno. A plus juga dong, Taman Mini. Makanya nggak ada berani ngapus. Itulah kemenangan gua. Ya dari budaya kita selamatin alam ini, gua serahin ke negara. Jadi wilayah konservasi. Daerah. Lah kalau dibayar sekarang negara bayar gua. Berapa semeter? Setelah 30 juta, buset. Gua ogah diundang sama lu. Semeter 30 juta. Babe punya 120 hektar. Itulah menjadi panduan dunia internasional dan termasuk nasional. Sepadan sungai segini itu patokannya hukumnya dari situ. Awalnya dari gua. Bullshit. Begitu kan? Gua norak tapi keren. Iya. Lu norak, lu keren tapi norak. Ya dari 8, 20, 40, 60 lama-lama itu padan sungai. Kalau pantai rob terakhir ombak. Dari terakhir ombak 120 meter tuh masih punya pantai ya. Itu yang dipakai hukum di dunia lingkungan. Internasional. Jadi emang sungai dan pantai punya haknya masing-masing. Jadi zaman dulu juga gua baca di Gunung Wayang. Itu namanya ada Pangeran Dipati Ukur.
Jangan ngomong gitu, gue bukan dukun lu. Udah mangkut aja lu. Di Pati Ukur jalanan Bandung ya. Di Bandung gitu. Di Pati Ukur itu di Gunung Wayang itu kan kalau kita panglima perangnya Tarumanegara. Ya, ada bacaan. Gua walaupun begini nggak bisa ini, gua bisa baca. Itu namanya kan Sunda Purba. Iya. Jangan nebang-nebangin bambu di gunung. Jangan nebang-nebang bambu di pinggir kali. Itu ada catatannya tuh di Gunung Wayang, soal Bandung, Bandung Barat. Lu mah pada berdukun, nyambung gua lu. Nah disitulah kemudian itu berarti kenapa kerajaan-kerajaan Mojopahit, kerajaan Pajajaran, di mana sungai, di mana gunung pasti bambu. Itu lo nasihat. Iya. Bener juga ya. Tetapi gua kepukul besar. 2008 gua diundang sama teman gua, Raja Belgia. Gua norat teman gua raja. Iya. Saya temen saya begini. Gua diundang 2008 Asosiasi Bambu Dunia. Datang ke situ gua ya. Gua Inggris, Prancis, negara-negara Eropa. Lo tahu nggak? Prancis kan nggak ada hutan bambu, cemara dong. Tapi Asosiasi Bambu Dunia Prancis. Dia yang megang ya, Be. Lah, dengerin dulu lu. Iya. Dengerin dulu, Pan. Jangan nanya-nanya dulu. Kalau bambu, kenapa Prancis megang Asosiasi Bambu Dunia? Ternyata dia buka berapa ribu hektar di Afrika. Oh. Itu kan. Begitu dia buka bambu, dia punya satu industri untuk pakaian. Itu mahalnya bukan main. Iya. Lu jangan main-main lu. Karena itu kan bambu pakaian kesehatan. Iya. Kan? Satu. Iya. Antibakteri. Kemudian satu batang bambu, biar lo tahu nih, bisa merecycle ambekan orang 200 orang. Kan gila lu. Di atas dia ngirup udara, ya, ngeluarin udara bersih, nyedot udara kotor. Di bawah nyedot udara airnya kotor, apapun. Gue ada pengalaman ke beberapa wilayah, kemana-mana. Jadi tanah yang paling rusak tanaman bambu selesai. Tapi di kampung lu jangan nanam bambu. Kuntilanak. Nanti banyak medi kuntilanak. Iya. Banyak ular dah. Oh iya, ular ya. Iya, katanya jangan, ngeri nanti banyak ular. Apa lambang bambu? Miskin sama norak. Gua tanya sama lu nih. Lu pulang dari sini nih. Kalau kuntilanak pun bambu mah serebang doang. Emang deh, kayak kuntilanak deh. Tapi lu keserempet kuntilanak mall, kagak dibukain pintu. Jangan main-main. Lah, ini kenyataan gua ngomong, gua bukan ngomong banyak. Bener, Be. Lu keserempet kuntilanak mall. Aku udah ngalamin kok, Be. Be. Makanya dia udah ke 9 kali keserempet kuntilanak di mall. Jadi itulah satu peradaban kita dimiskinin tentang bambu. Gila kan lu. Makanya gua langsung pulang ke Indonesia. Semua bibit-bibit yang ada seluruh 17 kawasan itu, jangan dari gua ambil semua. Gua bibitin. Gua tanam sekarang nih. Pinggir kali. Dalam berapa hektar, berapa ribu gua tanam. Enggak dibayar sama negara. Pokoknya batasan gua pinggir kali, gua tanamin bambu. Kalau gua tanamin bambu, jangan ngaku tanah lu mau bentuk perusahaan kayak apa, udah wilayah gua. Sampai gunung gue tanamin bambu. Itu bambu. Nah, hal itu kan satu contoh kita dijajah satu peradaban biologi kita biar miskin. Nah, sedang gue nanam di bekas-bekas tentang pertambangan segala macam, gue tanamin bambu selesai. Gue kerja sama Belgia. Kemarin datang utusan Raja Belgia ke gue sama dari Inggris. Begitu gue tampang gue, dia raja, dia keturunan raja, gue sama. Gua keturunan raja kali gua. Oh, raja kali. Jadi inilah makanya sekarang kembali lagi. Kenapa gua bicara Jakarta? Nah, ini dia. Balik lagi ke Jakarta. Iya dong. Jakarta dulu peradabannya awalnya itu adalah kerajaan Sunda. Nah, makanya Sunda Kelapa. Di bawah Tarumanegara. Terus Nusa Kelapa.
Nusa itu tanah di mana pinggir kali, pinggir laut, ada pohon kelapa. Rajanya siapa? Ratu Galuh. Dengerin gue ngomong nih, gue bukan dukun. Iya, Be. Jer, dengerin Jer. Ini gue ngomong Jakarta kan diawalin dulu. Iya. Gue nggak baca buku Inggris, Portugis, dan Iya. Belanda. Yes, Ini yes. nasab namanya. Begitu kemudian kita Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu dalam Tarumanegara di abad belum ada Amerika. Amerika apa Samarinda, Be? Amerika belum ada nih. Dengerin gue ngomong. Mhm. Pelabuhan dunia terbesar dunia adalah Sunda Kelapa. Jadi kemana itu orang taunya itunya dalam istilahnya namanya katanya apa Nusantara. Itu pertama cikal bakal namanya Nusantara. Nusa tuh tahu apa artinya Nusantara? Apa artinya lu? Nggak tahu. Lu salah ngundang mau gue nih. Nggak nyambung gua ngomong gua. Nusa itu tanah. Iya. Di antaranya tuh lautan, gunung, sungai, semua tuh itu. Ribuan sungai. Nusa tuh tanah, pulau-pulau. Wilayahnya sekarang nih ya Afrika Selatan, Thailand, Korea, semua Nusantara. Ini lambangnya kayak gue nih, ikatan. Lu nih. Lupan. Nah, jadi Nusantara itu namanya ikatan. Ya, peradabannya dari situlah kemudian Sunda Kelapa pelabuhan dunia terbesar. Itu. Makanya disitulah kemudian pusatnya yang sentralnya beberapa 13 sungai. Itu jalur namanya jalur rempah-rempah Nusantara. Salah lagi, Be. Jalur rempah benar. Gue kupas dulu awal Jakarta. Iya. Jangan tahu emang lu tahu gede lu dari langit lu. Bukan Sunda Kelapa, jalur Nusantara rempah. itulah kemudian dinamakan jalurnya rempah-rempah itu ya Ciliwung misalnya. Citu artinya air. Iya. Lewung tuh sadar, tahu diri, maluati, imsak, Oh. Cilewung. Dengerin gue lu, jangan Iya. ngomong Ini lu. lagi bikin kita, Be. Lagi inget-inget kita. Air, Liwung. Cilewung, Cisadane, Nah, mata air kehidupan. aish, Aduh sedih gue lu. Citarum yang menggelegar. Pesanggerahan tempat musyawarah. Rukut artinya kekuatan. Oh. Di sini satu peradaban, kalau gua ngomongin kali, gua kata satu mampus, gua kata lagi ngomongin setan. Ini peradaban bangsa gua dong. Iya. Siapapun agama sukunya ini bangsa gua. Iya. Emang lu kalau ujung lu pada berembun ujung daun itu ya rimbun, cabang lu berbuah. Tapi kalau pongkol lu rapuh, gua mau tanya lu, Iya. ada nggak besok Indonesia? Bubar. Roboh. Sama juga lu. Kita nih diciptakan dari dapur. Tahu dapur? Gua minum dulu. Ya minum, Be. Minum, Be. Jadi ngomel sama lu. So, Lanjutin aja nggak apa-apa, Be. Aman aja, Be. Mau cek tensi dulu nggak, Be? Medik mana? jadi Betul, dari dapur. lu bangsa ini berdiri dari dapur. Dari kunyit, lada, iya, bangke, kopi. Rempah ya. Pernah Semua denger, Be? itu dari rempah-rempah dapur. Dapur siapa? Nggak jauh dari istilah mak lu. Lu biar pinter gagah bagaimana? Kurang ajar mak lu, selesai lu besok lu. Gua ngomong bener nih. Iya. Benar. Dapur. Dari dapur. Ini yang dilupakan sama kita, cikal bakal kita. Dapur, mak. Makanya kemarin ya armada ke Selandia Baru tuh bawa armada kapal induk, gua bawa dongeng sama anak Ambon, sama anak Seram, judulnya Fajar Menyingsing dari Timur. Aish. Gua diundang gua. Nah disitulah kemudian boleh dong. Belum lama ini gua buka pameran sama si nenek. Megawati. Gua Temen, CS. Bukannya gua anak buah dia. Iya. Kalau dicariin dia datang kali. Siap, Kek. Jadi gua buka peradaban rempah-rempah kopi Nusantara. Dengerin, Pak. Iya. Peradaban rempah-rempah kopi Nusantara. Gua bikin museum di parkir timur Senayan tuh.
Kan tadinya kagak boleh sama seknek. Buset. Lu kalau nggak boleh mau 2 hari mau 2 bulan loh. Itu anunya seknek. Mau 2 hari mau 2 bulan. Betawi banget tuh. Emang iya loh. Akhirnya gua buka bukan nama PDI, namanya Nusantara. Gua buka itu judulnya namanya Negeri di Bawah Angin. Mantep. Negeri di bawah, bukan di bawah. Negeri di bawah angin. Di bawah, Di bawah. Jer. Bawa. Kok mantep negeri di bawah ini. Dengerin dulu. Jadi abad ke-7, ke-6, ke-7 kemarin itu orang nyari dapur, rempah-rempah, kopi, lada, segala POC. macam. Belum POC. Belum anak buah Ridwan Ridwan Said. Ada orangnya. Bukan POC. Abad ke-6, ke-7 tuh masih Portugis, Inggris dan Portugis. Spanyol. Jadi semua tuh dunia semua ya, dari Afrika, Jazirah Arab semua nyari dapur rempah-rempah. Termasuk Ibnu Battuta, Columbus, Marco Polo. Gue mah apal. Iya. Nyari rempah-rempah. Nah, makanya pakai kapal. Ngetanin. Nggak tahu, Bay. Asia sekarang tuh ngetanin timur. Oh, timurin. Iya. Jadi itu gue bikin museum kemarin, Negeri di Bawah Angin. Nah disitulah kemudian Ibnu Battuta, Columbus, Marco Polo nyari rempah-rempah. Nah saat itu belum ada kapal dong, masih layar. Jadi layar itu kemudian ke Asia lah ya, ya ditiup angin ke Sunda Kelapa, ke Flores, ke Ternate. Nah itulah namanya dia nyari dapur, namanya Negeri di Bawah Angin. Ke bawah sama angin. Iya itu layarnya. Iya. Iya, ngeliwatin itu belum ada Indonesia dong, jauh. Belum. Ke itu, nah ke daerah Flores, Papua, Babula semua ditiup sama angin. Itulah pertama penjajahan dari Portugis mendirikan satu sentral kekuatan dari dapur rempah-rempah. Kan gitu, makanya gue dongeng mau bocah di sono. Judulnya bocah Ambon, bocah seram, ya. Jadinya gue dongeng. Pajar menyingsing dari timur. Lo kalau pajar menyingsing dari timur kan beletan. Lo kalau pajar menyingsing dari Kulon lo kiamat lo. Iya. Itulah gue bikin satu cerita nasab tentang saudara-saudara lu tentang Nusantara. Iya. Gitu. Nah, paham gak lu? Gue kupas dulu mukanya dulu. Itulah jadi sebelum ada Amerika segala negara kita tuh Nusantara yang sangat besar kekuatannya. Gitu. Nah jadi Sunda Kelapa sebagai kalau bahasa keren lu tuh kayak holdingnya dunia lah. Iya. Di bawah Tarumanegara. Melting point. Ya. Nah sekarang kalau gua ngomongnya sebelum bisa belum selesai nih. Iya. Cerita pandang gue singkatin nih ya. Ada namanya Raja Mojopahit ke-6 namanya Brawijaya. Ini gue bukan gue habis ngimpi gue tapa langsung gue ngobrol sama lu, bukan nih mah nasab. Brawijaya punya anak Raden Patah. Itu kan dia adalah Raja Mojopahit yang terakhir dia kan cucunya Hayam Wuruk. Di bawah ya kan cikal bakal Raja Mojopahit dari Sunda. Iya. Nah, Pangeran Wijaya. Nah, Singosari. Aku terusin nggak lama nih. Gue Nah, kemudian ini biar tahu Jakarta dulu, biar tahu gue kupas dulu awalnya. Bagaimana Brawijaya itu punya sahabat Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang namanya ulama zaman dulu pasti jawara, pedagang, saudagar, dia petani, nelayan tuh ulama. Jangan menang jenggot doang lu. Kacau lu. Nah itu Sunan Maulana Malik Ibrahim seorang pedagang, seorang dia kan saudagar, bersahabat dengan Brawijaya. Zaman dulu beda suku makan agama. Kan dia Hindu. Brawijaya itu Hindu, tapi bersahabat.
Iya. Jangan kayak lu beda sedikit kafir bidah bapak moyang lu. Dengerin. Iya. Nah jadi lu tahu kita Jakarta dulu awalnya gua kupas dulu. Iya. Dari situlah kemudian Brawijaya punya kekuatan ekonomi dunia. Kan Maulana Malik Ibrahim itu dari Soviet, sekarang ke Soviet, sekarang Rusia ya. Ya. Dia dari situ, dari Tantan lah gitu ya, dari wilayah Tantan. Dia pedagang tapi juga mengajarkan tentang awal-awal dia jauh sebelum Wali ke-9 ya jauh dia di atas. Kemudian bersahabat sampai Brawijaya tuh punya link ke Afrika, sekarang tuh Thailand, Vietnam. Jangan sekarang dipakai dengan British Commonwealth Inggris itu dipakainya politik orang tua kita. Lu Iya benar, Be. gua bukan ngomong politik, ini kenyataan. Iya, bener Beh. Oke. Nah begitu kemudian Brawijaya bersahabat dengan Sunan Malik Ibrahim, ya, itu jadi perdagangan kuat, ekonomi. Jadi saat itu ulama-ulama tuh ya kalau bisa orang Islam jangan miskin. Nah. Emang kalau lu ngomong ubu dunia, kalau kita miskin anjing gak lewat lu. Anjing aja males Makanya ya. sekarang nih gua ngomel sama lu tuh kita nih Jakarta biar lu tahu. Iya. Nah, kemudian saat itu namanya kuliner budaya makanan itu orang Hindu ikan bandeng. Ikan bandeng. Jangan lu ngomong jangan pakai jangan ikan bandeng. Jadi orang Hindu pada saat itu ngawinin, mesain anak zaman ini abad ini abad ke-6 ke-7 ya, abad ke bawah ke-6. Brawijaya. Begitu kemudian ngobrol-ngobrol anaknya Raden Patah ngikut tuh teman bapaknya Sunan Malana Ibrahim. Pak, saya ngikut teman bapak. Boleh Tong, namanya orang tua bijak. Jangan lu nggak begitu. Itulah hingga kemudian Raden Patah masuk Islam. Bukan dengan paksa tapi pemahaman. Nah, begitu kemudian kuliner peradaban makanan itu orang Hindu ikan bandeng. Tong, tanahnya ngetan ngulon Tong, bilangin Tong bapak lu. Mau apa Beh? Apa guru? Kita buat empang. Gitu. Dibuat kemudian ngomong bahwa Pak gini-gini. Ya pakai. Hingga kemudian Sunan Malik Ibrahim bikin empang. Dari ngetan sampai ngulon tuh terus berapa ratus empang ya. Jadi dunia peternakan dia kan ulama tapi intelektual dia pedagang tentang empang ikan bandeng. Buset. Nah tadi gua ngomong nih, begitu bikin ikan bandeng pagar tuh dari ngetan ngulon ratusan empang ya. Jadi seolah-olah kayak pagar besisik. Itulah ketelahnya Sunan Malik Ibrahim Sunan Gresik. Lu nih. Lu jangan melongot dengerin gua ngomong nih. Iya. Ini kita lagi inget Beh. Sunan Gresik. Ini biar terjanji Jakarta nih, biar lu tahu. Kan ini kan mau kisah Jakarta. Gua dongeng awal dulu dong. Iya betul. Kemudian Sunan Gresik. Begitu ratusan empang datang itu ya udah jadi. Lah datang teman-temannya dari belum ada Saudi, belum ada Jazirah Arab. Dari Afrika, teman-temannya Sunan Malik Ibrahim. Kayak lu nanti ketemu gue nih, datang. Lu kemana lu? Kurang ajar lu. Kemana aja lu? Kan ngomel gue ya. Waduh, kita sekarang nggak boleh lewat. Kata-kata dari teman-temannya dari Afrika, dari Jazirah Arab, belum ada Saudi, belum ada ya. Ya, nggak boleh lewat. Di mana? Di Tumasik. Kejadiannya berulang sekarang di Iran dengan Amerika. Dengerin gue ngomong nih. Sejarah itu kan bisa berulang ya. Nah, saat itu Tumasik dikuasain Portugis, Inggris dan Spanyol. Nah, berembuk dah. Tong, ngumpul gua nih sama bilangin bapak lu Tong. Gua ngumpul-ngumpul sama temen Tong biar punya tempat. Buat apa tanahnya yang alang-alang sono kita pakai Tong. Ngadu lagi Raden Patah sama bapak monyangnya nih, Pak, guru begini-begini. Didukung. Bikin gitu Brawijaya. Begitu kemudian diciptakan satu namanya wilayah tempat ngumpul namanya Kadipaten Demak Bintoro. Demak. Lu nih Demak Bintoro. Adipatinya yaitu anaknya Brawijaya Raden Patah. Begitu.
Ini gua ngomong Jakarta jangan langsung masuk Jangan. Jakartanya. Iya. Awalnya dulu ya. Lo kalau Jakarta lo omongan Ridwan Saidi sama si JJ itu mah baru abad 17 18 Ini baru belakang kemarin. lagi. Jauh Jauh ya. awal abad 78. Begitu kumpul-kumpul sebagai Adipati Demak Bintoro Raden Patah itu masih harus kita rebut. Begitu kan. Tetapi bagaimana satu kerajaan Inggris yang kuat dan Portugis Spanyol nggak mungkin, belum ada, jauh dong, Amerika belum ada sama sekali. Belum ada, belum lahir. Ya, belum. berapa? Belum. 50 tahun sekarang. Bagaimana? Dengan semangat jihad. Nah, Siapapun agamanya, rasnya, sukunya bergabung dengan semangat jihad. Jangan miskin ekonomi. Itulah terbentuk Laskar Demak Bintoro. Lo. Laskar Demak Bintoro. Iya, begitu membentuk Laskar. Kalau dihitung kekuatan Inggris Portugis Demak kan sangat kuat, armada perang kerajaan. Betul. Belum ada apa-apanya, Kapal-kapalnya. kecil Demak. Tapi semangat jihad. Bagaimana seorang Sunan Geringsing Malang Ibrahim dengan Raden Patah semangat. Ya, walaupun itu ada orang Islamnya, Hindunya, tidak memandang. Tapi kesatuannya itu. Ya. Dengan kekuatan semangat jihad ekonomi di bawah panglimanya Raden Patah, penasehatnya Sunan Gresik lah, udah Sunan Gresik. Akhirnya Tumasik bisa direbut. Itulah namanya Malaka. Kacau lu. Lagi sih. Halo. Begitu Malaka direbut kemudian Selat bikin, Malaka. ya kan itu selat kan itu sama juga Hormuznya Iran. Hormuz, Iya. Iya, betul. Itu kan jalur ekonomi. jalur sutra lah ya. Sekarang juga lagi perang-perangnya karena ekonomi kan. Begitu Selat Malaka direbut, bikin tempat ngumpul. Dibikinlah sama Raden Patah Kesultanan Johor. Oh, Johor baru. Ya sekarang nih Malaysia, Iya, Singapura. Ya dari kampung gua asalnya. Sebelum asar ya deh Johor. Iya, Johor. Johor. Tetapi pandangan Sunan Maulana Malik sebagai ulama, jangan ngaku surga neraka, bukan begitu ulama. Bukan begitu yang sekarang nih. Begitu kemudian daerah Blor tuh Blor tuh apa? utara. Oh. Lu pada soal lu. Daerah Blor utara itu sekarang tuh Vietnam, Filipina, Korea, Thailand tuh ngalor. Itu masih di bawah Spanyol dan Portugis. Itu selat juga, jalur rempah-rempah. Itu harus kita rebut. Gitu. Begitu kemudian Raden Patah dengan armada yang kecil tapi kuat, ya, merebut sebelah Blor, Thailand, Korea, Vietnam yang sekarang namanya itu ya. Tapi dia gugur dalam pertempuran. Ini biar tahu nih Jakarta lu. Itulah terkenal secara Pangeran Seberang Lor. Pernah dengar nggak lu? Pernah. Pernah. Iya. Pernah lu? Pernah. Pangeran Seberang Lor itu adanya Raden Patah. Sebelum dia wafat dia panggil adiknya Tronggono. Gua apal, gua nggak baca buku. Panggil, lu pulang sekarang, nemuin Cakrabuana, pulang ke Jawa. Jadi digantikanlah Adipati Demak karena Raden Patah meninggal, bawa ya jenazahnya dia sebagai Adipati Demak menghadap Cakrabuana. Harusnya yang menjadi raja pengganti Pajajaran Prabu Siliwangi itu Cakrabuana. Karena dia adalah putra mahkota. Iya, betul. Dengerin gue ngomong nih, gue hafal. Siapa emaknya? Subang Larang. Anaknya Ki Gedeng Tapa yang mau berkuasa tentang Pelabuhan Cirebon. Nah, tetapi Cakrabuana nggak mau. Dia mengedepankan tentang bagaimana kan dia Islam ngikutin emaknya Subang Larang. Itu kan gurunya Syekh Kuro dari Cina Selatan yang sekarang di Kerawang tuh makamnya. Begitu kemudian ya salam dari almarhum itu Sunda Kelapa harus direbut. Di bawah Pajajaran Sunda Kelapa itu. Tetapi Pajajaran setelah Prabu Siliwangi yang namanya Permana Rasa bapaknya
Cakrabuana itu namanya Purwasesa, anak dari Selir Kenting Manik. Tetapi penjajahan saat Purwasesa itu persis kayak NATO-nya Amerika. Dia banyak lu juga kalau dikasih wadon dikasih gitu kan gitu, dikasih duit sama Portugis. Jadi kemudian secara holding pelabuhan raksasa dunia dikuasain lagi sama Inggris Portugis. Lah mau nggak mau setelah duitnya dilimpahkan ke sini kan udah dibawa jajahan Bekulon. Persis kayak NATO-nya Amerika. Gua kayak politik aja ya. Gak apa-apa. Gas. Tapi ini kan gua ngomongin Jakarta, biar kenal lu. Nah, emang adek gua tuh kurang ajar tuh. Jadi kemudian Cakrabuana itu kan adanya Roro Santang. Pada waktu kemudian dia pergi haji, Roro Santang dibawa. Biar lu tahu nih. Roro Santang dibawa kemudian, kalau lu lihat semua namanya keturunan Husain habis dibantai. Jangan gue ngomong nih. Dibantai di Karbala, tinggal tersisa. Ya, sisa larinya ke India Selatan. Ya, cucu-cucu dari Husain ini. Ya, nah itulah kemudian namanya Abdullah yang bermarkas di Mesir. Jadi penguasa Mesir lah singkatnya. Nah, kemudian Abdullah ini bininya meninggal. Pada waktu Roro Santang diajak pergi haji di abad ke-sekian, di abad ke-berapa gue ketemu sama Abdullah. Kebetulan Abdullah ini penguasa Mesir, bininya habis meninggal, persis kayak bininya. Langsung Roro Santang diminta oleh Cakrabuana, ya begini. Ya saya kan dia kan kerajaan Mesir. Diminta saya dari Raja Pajajaran, anak Prabu Siliwangi. Boleh saya ambil, dibolehkan, nikahlah kemudian Roro Santang dengan Abdullah. Biar ini gua ngomong Jakarta deh, tapis. Jangan ngomong Jakarta lu. Nah, jadi begitu kemudian ya Roro Santang nikah, beranaknya lahirnya namanya Sarip Hidayatullah. Oh, Sarip Hidayatullah anaknya itu. Ya. Iya. Begitu kemudian utusan dari Cakrabuana ini kemudian nanti dah gua panggil cucu ponakan, anaknya Roro Santang kan cucu ponakan dia. Panggil, ditegur mak tong, lu suruh pulang mangkong lu. Si Sarip Hidayatullah nih, karena Sunda Kelapa begini udah bukan kayak engkong lu, karena adanya bapak lu begini. Wah, saya pulang mak. Mengambil alih situasi Sunda Kelapa lagi. Begitu dia mau pulang, mak, boleh dong mak, saya ajak sepupu saya. Siapa? Fatahillah. Kagak ada di buku nih. Iya, bener. Tetapi Fatahillah itu kelahiran Pasai, Aceh lu sekarang namanya. Oh, Fatahillah itu kelahiran Aceh, Beh. Pala lu. Kelahiran dulu namanya Pasai. Pasai. Tapi dia jadi panglima perang Ottoman. Dia yang menang. Iya, sekarang Turki. Iya. Ottoman gue mah. Gue kan ngomong dulu zaman dulu nih. Lu jangan bawa sejarah sekarang lo. Jadi panglima Ottoman menaklukkan Andalusia, Cordoba, Spanyol. Itu di bawah Fatahillah. Termasuk Konstantinopel Romawi direbut sama Fatahillah, dijadikan namanya bukan Ankara namanya bukan Ankara. Apa sih? Istanbul. Jadilah Istanbul itu. Nah, Konstantinopel ya, jadi Istanbul. Karena dia sepupu dari bapak, dari Abdullah, kan, sama Sarip Hidayatullah pulang, gitu. Jadi kalau singkat kata kemudian, ya begitu pulang, tapi dia ngomong Fatahillah, orang tua kita ajak siapa? Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah ulama yang pertama membawa Quran di abad ke-5, ke-6, ke-7. Tuh. Kalau misalnya ke Papua, ke Ternate, ke Ambon, ke Selandia Baru, itu Syekh Subakir. Baru dagang. Makanya sekarang gue bingung. Itu ulama.
Itu Islam baru jadi ya, Beh. Ya iya dah abad ke-6 ke-6 ke-7, 5 ke-6 kan baru-baru Baru 1 dong abad. zaman khulafa ini. Begitu kemudian Syekh Subakir itu dia berhubungan dengan orang Hindu, tapi begitu dia nggak mau ini kafir, lu bilang enggak bersahabat. Begitu Syekh Subakir dikasih tahu, gua ikut dengan Fathahillah. Tetapi Syekh Subakir punya sahabat-sahabatnya kayak gua nih dulu tahun 60 makanya di Tanah Abang. Makanya Hercules macam-macam sama gua ngehormatin, nggak berani kan. Begitu kemudian Syekh Subakir ke ini bergabung dengan Fathahillah, itu teman-temannya non muslim di bawah Pangeran Karang namanya ngikut bergabung dengan Fathahillah di bawah panglima tertinggi Syarif Hidayatullah ngikut. Beginilah ngikut namanya di sini ada Kampung Ambon, Kampung Bugis, Kampung Makassar, begitu Kampung Bali lu. Iya. Jadi Jakarta tuh bukan kota siapa agamanya, itu bagian sejarahnya. Nah, bergabunglah ke Jakarta Syekh Subakir dengan di bawah komandannya Panglima Karang, ya. Itu makamnya di Jatinegara Kaum sebelah sini. Ada itu. Nah, begitu kemudian tetapi kemudian Fathahillah kan orang Aceh. Ya. Ya, namanya Pasai. Ngikut juga orang-orang Aceh ke sini nih bergabung dengan Fathahillah. Nah, dia laskarnya dari Pesanggerahan sebelah Bekulon. Mandinya deket gua tuh, Obak Pase namanya, di kali Pesanggerahan. Emang iya, Obak Pase. Itu markasnya Fathahillah itu namanya, lu nyebutnya Pisangan, bapaknya yang lu mampus. Bukan, Pasengon. Pasengon. Lah itu kan Aceh. Iya. Tapi lu nyebutnya Pisangan, kan kacau lu. Lidah kita kali ya. ya. Emang durhaka semua. Yang sekarang Pisangan Ciputat deh. Iya, itu dari Pasengon, laskar dari Pase. Nah iya, jadi mandinya tuh di kali Pesanggerahan, sebelah Bekulonnya itu laskar Aceh, Pisangan, Pasengon. Dengerin gua ngomong nih. Iya. Begitu laskar Demak dibawa Trenggono, nggak bawa senjata apa enggak, bawa kebo, bawa luku, semua ngeroyok kan. Jadi zaman masih hutan belantara, buka satu kawasan. Makanya dibikinlah Bayuran Ngulon tuh namanya itu Setu Lindung, situ tempat mandi, tempat Setu Lindung. Kan ada kan? Banyak lindung tuh belut ya. Berlindung. Nah, disitulah kampung yang namanya Ciledug Bintaro. Ciledug Bintaro. Nah, iya kan? Emang lu kau boleh kenal orang tua lu pada emang kudu sambil duduk kagak diwaro. Nama Ciledug Bintaro. Laskar dari Cirebon dibawa Syarif Hidayatullah kampung engkongnya, kampung ini, ya, kampung emaknya Subang Larang, ditaruh di pinggir kali, ya, ditaruh di pinggir kali, namanya Kekuatan. Nah, itulah lu taunya namanya Kerukut yang sekarang ini, Laskar Cirebon. Pada ngumpul musyawarah strateginya, pada ngumpul duduk namanya Deprok. Lu taunya Deprok tuh Belanda, mampus lu. Bukan, Deprok, ngumpul musyawarah. Kemudian itu mandinya di Pangkalan Kayu-Kayu Jati, dari Pondok Labu Ngetan namanya Pangkalan Jati. Itu Laskar Cirebon, Kekuatan artinya Kerukut. Deprok, Pangkalan Jati, Kerukut, semua kan muter satu tuh komandonya, kemudian ada dong posko komando banyak ya, Pesanggerahan itu tempat musyawarah para. Ya ada Cakrabuana, tempat musyawarah strategi. Tetapi ada sebelah berot pintu strateginya, lu nyebutnya Pondok Pinang. Iya. Kan? Iya, dekat Pondok Indah situ ya. Itu taunya itu satgasnya Pondok Kemenangan. Itu yang gue sedihnya, peradaban bangsa gue dimusnahin dengan dongeng-dongeng ini. Itu kan udah jauh. Pondok Kemenangan, Pondok Pinang. Nah, begitu kemudian Fathahillah dibawa kemudian Syarif Hidayatullah bertempuran Portugis dengan Inggris Spanyol, Sunda Kelapa direbut lagi sama Fathahillah. Ya. Direbut kemudian dibawa komandannya Syarif Hidayatullah
itulah menjadikan satu kemenangan yang gilang gemilang namanya Jayakarta. Jakarta. Inilah yang sekarang tahu. Kan kalau generasi lu seolah-olah sejarah ini di bumi hangusin, nggak boleh tahu lu. Iya. Mau anak durhaka lu. Kagak ada be masalahnya kita ini. Dengerin gua ngomong nih. Iya. Nah sekarang nih hari kelahiran Jakarta boleh dong gua Boleh banget. lagi padaan kan gua sempat Iya. kemari. Tapi kan ini kebagian juga penting dong. Iya. Iya. Betul. Penting. Sejarah. Iya, iya. Terusin kemudian bagaimana komandonya Fatahillah itu memenangkan satu doa dengan Inggris, Portugis, Spanyol dikalahkan. Jadi namanya kemenangan yang gilang gemilang Jayakarta. Takbirnya adalah tadi yang kita ucapin. Takbir Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yastrib. Oh, masuk. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Itulah kemenangan yang gemilang Jayakarta. Sejarahnya tuh ya. Sejarahnya kalau lo runtun kembali ke belakang, itu sejarahnya bagaimana Islam bisa sekarang lu bisa sujud. Kenapa? Rasulullah pada saat itu siapa yang mengakuin dia? Kayak gue dulu di kali, jangan ikut Bang Idin, Iya, syirik, Rasulullah. setan. Cuman yang anu sama dia Ali doang. Ya. Keluarganya Quraisy. Ya Abu-Abu itu Abu Jahal, Abu-Abu itu kan keluarganya. Iya. Jangan ikutin Muhammad, itu anu Sambitin lo dia. bukannya sambitin doang, Bu. Lemparin kotoran. Tinggal Ali pada saat deklarasi ini biar nyambung nih, deklarasi Muhammad Bu, kan begitu. Yang diperintah siapa? Ormas dari dulu galak ya emang. Enggak lah. Tapi kemudian Soraka itu suruh Muhammad saat itu. Tapi bayangin seorang Muhammad, dia cucunya Abdul Muthalib begitu, tetapi udah kejepit sama keluarganya sama kampungnya. Dia akhirnya ngomong sama Ali, mau jangankan mau kabur, keluar dari kamar udah kagak bisa. Diintip, diamuk. Akhirnya apa? Gua mau ke Yastrib. Karena ke Yastrib apa? Kalau dulu Rasul itu diajak dagang mangkongnya, ya kayak gue nih dulu tahun 60 ngumpul di Tanabang, ngumpul apa kayak makanya sekarang nih anak Tanabang kan mau gabung sama gua. Dan mau di Kuntilanak gabung sama gua. Ya jadi gitu dia Yastrib belum Islam dong. Ya. Mama Jusin nasihat begitu. Tapi kemudian Hamzah udah lolos duluan. Katanya Muhammad mau kemari. Itu orang Yastrib karena kebetulan sahabat ya. Ya, sahabat kan tidak membedakan siapa agama itu. Ya. Muhammad kan mau datang. Wah, ronda. Ada yang di Pun Korma, ada yang di Bukit. Dia ronda siang malam. Lah gua aja naik mobil capek 560 kilo ya. belum datang, belum kelihatan. Gantian berarti dia. Ya ronda. Begitu kemudian Rasul kata ponakannya Ali ini, Bang, ke itu aja dah, Pak, ngumpetnya di Gua Sur aja. Gua Sur itu pada saat zaman itu, jangankan medit setan kalau lewat situ takut. Sepi. Setannya takut. Iya, jadi sepi. Ali waktu itu kalau engkongnya sama Rasul itu pergi dagang, dia ngawon kambing kan dia tahu. Nggak ada yang nyaba. Mang ke sono aja, Mang. Tapi bagaimana perintahnya orang Quraisy, Muhammad harus dibunuh. Begitu kemudian ya Rasul itu ya kagak bisa lari udah. Tapi Rasul, tong, gua nih kain gua pakai, lu tidur di kamar gua ya, kan begitu tidurnya. Ya, berstrategi. Begitu kemudian dibuka, dilihat Muhammad masih ada. Iya. Di Soraka dengan pasukan kuda Arab pun gagah-gagah. Yang pedangnya 2 meter ya. Iya. Masih ada Muhammad, padahal Ali kan. Tapi walaupun ada, jangan dibunuh sekarang. Saat nanti malam. Begitu. Begitu kemudian diputar-putar, begitu digedor mukanya. Kalau dibunuh siang, pasti yang lain juga yang akan bergaung lah. Begitu dilihat Ali. Gitu.
waduh, colongan. Tapi dia lihat jejaknya. Onta Rasul kan sama Abu Bakar. Iya, Ya. iya. Wah, masuknya ke gua itu. Gua Hiro. Begitu kemudian sampai di Gua Hira itu Soraka, itu Laba-laba. ada sarang burung galanggati. Oh, galanggati. Galanggati, laba-laba kata tuh. Iya, Spider-Man ya. Sama burung tekukur lagi ngelor. Hmm. Dia tahu Soraka bahwa Gua Sur itu di depan, di dalamnya ulah berdudak segala macam. Enggak mungkin. Berarti Nggak nggak mungkin mungkin masuk. orang masuk. Tapi kalau saat dalam riwayat tuh Abu Bakar sempat di Gigit ular. kalajengking, bukan ular. Soraka mundur, nggak mungkin ada orang mundur. Begitu Soraka mundur, ya Rasul dengan ontaknya terbatas sama Abu Bakar kabur. Begitu pokoknya targetnya Muhammad harus Rasul harus, iya kan? Ya namanya udah dikasih gitu aja. Iya, Iya, betul. iya. Nah, Begitu kemudian berapa larinya kencang ontak sih? Kekejar nih Rasul sama Abu Bakar. Begitu kekejar kelewang-kelewang yang 2 meter, kuda-kuda Arab yang gagah-gagah mancungin. Ya dalam riwayat Soraka kudanya kesungkur di lumpur pasir. Pada kejungkal tuh kan. Gitu. Begitu kejungkal Soraka dengan kuda-kudanya, ya Rasul lari. Tetap bangun lagi Soraka. Begitu poin keduanya hampir mencapai titik jangan sampai gagal, Rasul tuh kecandak lagi sama Soraka. Dari pun korma yang pada ronda, no abu no, gitu. Nanya dari bukit, mungkin Muhammad no, turun semua. Dari yang ronda di pun korma, di bukit turun semua. Disitulah ucapan persis kayak Sarip Hidayatullah mengalahkan Portugis dan Inggris. Apa teriaknya? Kan dia kemudian bagian sejarah cucu. Disitulah orang-orang Yasrib teriak semua. Siapa tidak memandang agama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Sampai digiring gemuruh teriakan itu. Soraka mundur. Mungkin dibantu juga malaikat. Iya. Ya, sholat dari langit. Udah mundur begitu pada berebut. Di rumah gua aja dah, di rumah saya aja kan begitu. Gitu kan? Nah, kemudian daripada begitu kata timnya Hamzah ini, jangan pada berebut kita di mana Muhammad, di mana ontanya berhenti, disitulah dia berhenti. Iya. Begitu keliling-keliling baru keliling itu baru dia Rasul itu dari jalanan ke Yatsrib itu takbirnya itu diteriakinnya Sepanjang jalan ya, Be. sepanjang jalan tuh lah. Nah begitu ontanya keliling ke sono ke sini onta berhenti, disitulah dibuatnya namanya Rodo Masjid Nabi Madinah Nabawi. Nabawi, iya. Itulah sejarah Jakarta. Iya. Ada kaitan dengan Rasul, dengan Prabu Siliwangi, dengan ini, itulah sejarah Jakarta. Nah, itu dia sejarah yang panjang dan sejarah itu juga diikutin Babe Idin ya. Dia nelusurin seperti Nabi ya, dia nelusurin. Ya kan itu kan ke bawah. kan petilasan. Iya benar. Bukan gua lagi nyembah setan. Emang waktu iya Bebe. Emang waktu pertama kali gitu ya dikali. Yang orang dikata gue dihina, orang gila, Nah tuh orang kayak Nabi apa juga ya. itu bukan setahun 2 tahun. Dari Gua awal tuh ya. bawa teng-tengan ya gue belum ada pembibitan. Di mana ada pun misalnya gue cari punangka gue ambil. Tak pasangin. Jam 9 malam bukan gue boleh belajar dari mall teng-tengan. Iya, teng-tengan. Lu bayangin gitu ya. aja bagaimana penderitaan gue. Siapa yang membayar? Tapi gue punya semangat jihad. Tentang itulah sekarang ini gue Jakarta jagain mengayomi. Jakarta ya dan ngayomi. Alam ya, Be. Iyalah, zaman dulu zaman masih orang belum banyak, masih banyak kebun, tiba-tiba ada orang yang nelusurin kali pakai kedebong pisang. Ih, buat apa gitu? Itu kan Tapi ngapain? kan tanah-tanah itu dipunyai penguasa. Iya. Saudara-saudara kaya. Iya. Jangankan kita, zaman saya itu kan dekat sedikit bukannya di sidang, hilang. Iya, Iya lagi.
Disitulah gue bikin kelompok tani Jadi kelompok tani ya. lingkungan hidup Sangga Buana. Awalnya kelompok tani bambu kuning, Aha. iya. Terus kemudian ya Sangga Buana kembali lagi. Iya. Jadi ini Tapi kisah selama alam perjuangan Babe itu ada gak Be bentrok gitu sama siapa gitu? pasti. Banyak Pasti ya, ya. Be. Itu namanya sama ormas, gua saya bilang 100, gua nggak pernah mundur. Gua nggak pernah ngundang saudara ormas, tapi gua hadepin. Itulah gua. Iya. Yang matiin gua gampang banget karena nabrak nyamuk. Ya pada ngeletak 10-20 orang pada bubar. Itu mah strategi gua, secara hukum gua menang bela diri. Tetapi secara fisik orang kalau udah ngeletak beberapa orang bubar. Itu terjadi berapa kali lah. Iya. Gak usah diceritain lagi. Iya. Jadi bagian itu. Nah, makanya inilah gua bisa bukan menang, gua bisa begini karena doanya seperti kayaknya ruhnya, maaf ya, ini persis ngikutin gua Iran sama Amerika. Iya, dia aja kesel tuh. Mama si Haritanu kalah sama gua tuh di Iya. Gunung Pangrango, berhadapan sama gua. Boleh Donald Trump dia ngebom Venezuela, tapi berhadapan di belakangnya kan Presiden Konoha. Iya. Menurut Babe ini mundur ya. Itulah sejarah tentang Jayakarta. Jayakarta. Kemenangan yang gilang gemilang. Jayakarta pertama dikasih gelar namanya itu ada Fatahillah. Jayakarta kedua, Pangeran Jaya kedua Tubagus Angke. Biar tahu nih, gua hafal. Jayakarta ketiga Wijaya Kusuma. Jayakarta keempat kelima Raden Wijaya Krama. Abad ke-17-18 kedatangan Inggris kembali itu jauh dong. Ya abad ke-78. Zaman Wijaya Krama lah itu kemudian Inggris masuk lagi. Hingga terjadi pembentukan nama yang namanya lu kenalnya Betawi. Be, ini balik lagi ke ulang tahun ke Jakarta nih. Yang keberapa, Jack? 499 kalau 499. ininya ya, tahun depan kan 500 tahun nih Jakarta terus nih. Itu apa yang lu Nah, Be, kira-kira pesen nih buat kita nih anak-anak muda yang selama ini kan tadi bilang ya banyak cerita mengenai Jakarta, mengenai Betawi dari buku, tapi ini dari kita akhirnya juga dapetin dari apa namanya, dari versi Babe ini dari nasab gitu ya. Yang banyak justru kita nggak tahu gitu, dan mungkin anak-anak ya apa namanya penontonnya BTW Indahut juga banyak hal yang akhirnya kita juga masih ternyata ada ya. Kira-kira pesannya apa Be buat gini, anak-anak muda? Gini, gua bukan ceramah, gua bukan ulama, gua ahli pajak masih bengkok. Gua bukan narasumber, gua bukan akademi, gua SR kelas 4 tahun 60. Standar lu apa? Gua judulnya ngomel aja sama lu. Jadi pada waktu gua diundang dulu tahun yang lalu itu oleh Komisi 7 DPR. Kan 2 tokoh yang diundang. Habib Umar dari Jakarta Timur, ya kan ulama juga ya. Tentang IKN dan Jakarta. Jakarta mau dicabut sebagai ibu kota, pindahin ke IKN. Pada waktu Jokowi masih kenceng. Begitu gue dipanggil sama Kak Kiai, benar sih tuh Habib Umar sangat menghormatin gue. Babe aja yang bicara Jakarta. Kalau ente ulama, kalau gue ngaji dia masih ahli pasti bengkok. Gue gitu Habib. Ente mah tau siap bener kalau gue mau ngapain. Jadi untuk tentang Jakarta, tentang IKN. Ini bukan politik. Enggak. Ya. Begitu kemudian dia maju ke DPR itu di komisi 7 kan itu beberapa partai ya, segala-galanya. Dia baru 5 menit udah mundur bisa. Bib. Babe aja yang bicara Jakarta. Jadi punya perasaan rupanya dia. Punya insting. Iya. Bisa. Begitu gua maju, itu bocah-bocah tuh ya yang pakai bergo, tahu bergo? Kagak. Jilbab Kan begitu doang. Zaman dulu bergo namanya. Ya. Begitu jilbab sekali ini, lu dari mana Neng? Saya dari Kendari. Kan dari Kalimantan. Bukan dari dia kali Kendari, ada Kendari. Sulawesi. Ya Sulawesi Selatan Pak ya. Kendari Sulawesi. Ya. Begitu tanya, lu cakep Neng. Lu bisa pakai bergo, lu cakep. Lu bisa sini bukan ujuk-ujuk dari langit. Ya.
Lu bisa cakep, bisa keren, bisa gini, lu keluar dari bapak moyang lu, dari emak. Jadi dari cikal bakal. Gua tanya lagi yang dari Kalimantan. Nah, inilah yang gue bilang ya, bahwa lu pada pintar, pada di sini-sini kan keren mewakili wilayah masyarakat Kalimantan, Sulawesi. Lu pun ujug-ujug cikal bakal lu dipintarin bapak moyang sama emak. Kalau gue ngomong IKN pindah nanti Jakarta sebagai kota, gue bukan nolak. Ya. Karena bagaimanapun juga Jakarta tuh emak. Gitu. Sejarahnya panjang. Gua Jakarta emak. Dari gue ceritain tadi kan lu kayak rempah-rempah. Benar-benar. Dari ini. Jadi Jakarta itu dulu bagian sejarah bagaimana negara namanya Nusantara ada. Tidak siapa menang agama, suku, itulah berdirinya Jakarta. Emak. Kalau lu nanti suatu saat ya IKN. Ngelupain bapak moyang emak lu, gue mau tanya Indonesia masih ada nggak lu? Bubar Indonesia. Gue bilang begitu. Jadi bukan gue nggak setuju. Ya IKN. Ingat New York dengan Washington. Amerika tuh begitu gagah. Washington tuh administrasi negara Amerika. Iya. New York tuh dapur. Iya. Lah, kok gue udah kayak rektor aja gue ngomong gitu. Gue bukan nggak setuju. Lu potong dapurnya besok Jakarta, bubar Indonesia. Canberra dengan Sydney. Gue bandingin gitu. Kalau besok Jakarta dibikin kekuatan sebagai induk dari porosnya ekonomi dunia, ini bahannya besok Jakarta nih kita nih saksiin gue nih. Ini jadi induk porosnya dunia ekonomi. Kalau disengajain lu pada nyenggain Jakarta hilang sebagai dapur, ya selesai Indonesia. Emang lagi banyak yang mau. Nanti makanya gue kuatkan ketua Purumdas gue nih sebagai nanti posko warung, gue ambil wilayah kali, wilayah ini bukan nggak mau, ya gue nguasain dong tentang Jakarta, sebagaimana makanya gue bikin warung nih, warung kopi Nusantara yang di Ciliwung, di Anu itu. Jadi kekuatan itulah yang gue bicara sama anak-anak ya, kita jangan lemah karena Jakarta sebagai kekuatan ekonomi dunia ini. Jadi lah. Ya kalau lu masuk prokes lu besok ini gara-gara gua ngomong pada bubar, mana mampus lu. Maju terus baik. Ini Jakarta sebagai dunia informasi lu. Gua butuh sama lu. Makanya gua datang nih. Makasih pijitin lu ya. Gua butuh. Lu jangan bebain. Makanya kan sekarang ini dengan cerita gua dongeng, gua bukan kena lagi kemasukan setan. Gua dukung dari belakang, lu di depan. PR tuh bukan hanya yang namanya ini, gue juga lagi ngaji. Iya. Lu segar. Ntar kita bikin kuis ya. Berapa ya Babe ngomong lu ya. Ini kan bagian satu namanya, gue lagi baca ayat-ayat yang tersirat. Tersurat tuh Al-Quran. Sama maknanya sebenarnya mah. Inilah ya ke depan gue judulnya tagline-nya, gua Jakarta jagain mengayomin. Satu kesimpulan. Jadi pusat informasi lu tentang ini, lu jangan berhenti setelah ini. Ini lu harus perkuat ke depan, kan tantangan lu pasti gede. Amin. Siap deh. Karena satu penjajahan tuh bukan ekonomi senjata, peradaban. Inilah judulnya. Nah, untung tercatat. Makanya judulnya gua kesini ya, dari budaya kita selamatin alam ini. Nih. Berarti judulnya ntar dari budaya kita selamatin alam. Nah itulah Selamatin apa yang gue bisa gue sampaikan malu. Kalau gue ada salah kata, Iya weh. Banyak bener ya. gue minta maaf. Karena gue kagak sekolah, tapi ini mah hati nurani seorang tua yang bodoh, tapi gue jujur. Siap. Makasih banyak weh. Kalau boleh gue pantun, Pulau Pandan jauh di tengah. Cakep. Di balik pulau si angsa dua. Apa itu artinya? Kalau lu pada di mana-mana, ya kita ketemu, lu ingat juga di sini. Jadi abis ini kita ngopi, kita datang ke warung kopi Nusantara. Terima kasih banget sama lu, sama teman-teman yang mendengar ocehan gua, omelan gua. Ya ini adalah Petuah, bukan ngomel sih Be. Petuah.
Itu ayo. Iya, Saran, Oh, nasihat. gitu ya. Lu kurang ajar lu. Iya. Jadi apa Tua yang ya. gua bisa utarakan inilah bagian sejarah tentang sekelimut tentang Jayakarta. Jayakarta. Artinya Jadi bukan kemenangan- cuma Betawi doang ya, Be? Ya Betawi mau pendek. Ah, Jadi Jayakarta. kemenangan yang gilang gemilang. Cucu dari Rasulullah, cucu dari Prabu Siliwangi. Wah, Oh. ini abis ini gue nih nonton ini bini gue nonton ini cium tangan gue sama dia masih masalahnya bini gue tuh orang Sumedang, Sunda. ada keturunan Padman Negara apa ada Iya, keturunan Sumedang gitu-gitu. itu dulu, Sumedang Larang. Nah, Gua hafal gua. Nah, Ya. habis Tahu, nih tahu. gua. Kalau gua baca, lu gak pulang di sini. Dari itulah Singkat namanya. saja. Ya itu kan dari bagaimana Sumedang Larang, ya Subang Larang. Itu kan bagian, makanya negara ini berdiri namanya Nusa Kelapa. Siapa pendirinya? Ada Ratu Galuh, emak, dapur. Yang membuat bangsa ini dari emak, Iya, dari Dapur. dapur. Iya dapur. dari rempah-rempah. Betul. Maknanya di Dari situ. perut. Ih, Lu boleh sekarang boleh elit segala macem, tapi lu lupain besok sejarah Nusantara, selesai lu. Tapi Be, Apa? tadi Ane bilang almarhum engkong saya kan manggilnya Abah. Ya. Mirip banget Babe. Abah tuh bahasa kita. Bahasa kita ya. Iya. Itu saya dulu suka bertanya-tanya kok Abah orang Betawi tapi dengerinnya Jaipong mulu, Jaipong mulu. Ternyata Karena gini, kan ada satu namanya Satutra Peradaban Budaya Sunda. Jadi jangan main-main, lu namanya Sunda bukan sekedar naon iya. Sunda itu peradaban dari sejarah bangsa. Sundaland. Raden Wijaya, engkongnya orang Sunda. Ngikut emaknya, Raja Singosari ke sono. Dibulakan, dia ngaso capek, ada buah. Ya, di tengah bulakan dibelah. Pahit banget, namanya Mojopahit. Oh. Pahit malah lu. Oh, habis ini kita bahas lagi masalah abahnya Ajer. Kita habis ini tapi kita tutup Ngomong-ngomong dulu. Udah maghrib ya? Udah makanya Be, kita saat maghrib dulu. Iya. Gua sembahyang. Udah Isya malah. maghrib. Iya kita Iya, sembahyang dulu makasih. saat maghrib. Gua anu dulu, Tutup. gua gabung dulu. Demikianlah masalah ketemu gua sama ini. Mantap. Oke, Terima Babe. kasih. Makasih, Bang Be. Edi. Babe Edin. Tapi gua sholat maghrib sama isya. Udah isya ya? Udah isya. Udah Isya Be. Iya. Udah. Nanti gua kodok dulu. Iya, gua boleh. di sini. Sekali-kali gua gak dikasih sembahyang di kamar lu. Ih, boleh. Ada. Kalau gitu kita pamit undur Pamit diri. undur diri dulu Be. Terima kasih Babe Edin udah mau hadir di mari. Iya. Gua Irfan Gua Bontang. Gua Azer. dan ada Babe Edin di sini. Iya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijitin dulu, pijitin. Kepiting David kerang. Cakep. Cakep. Ya. Kerang di lubang batu. Cakep. Lu pasang kuping biar terang. Gua anak tutup Bang Jampang. Jakarta jangan banjir macet mulu.